warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alifa Nurul Amalia. Di sini saya berada di kantor DPRD Provinsi Kota Gorontalo. Di sini saya akan melakukan observasi bangunan untuk MK Pengantar Arsitektur. Saya berasal dari kelas A Arsitektur 2021. Karena kami hanya mendapat izin untuk merekam bagian luar atau eksterior dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo, maka saya akan memperlihatkan beberapa atau luas eksterior atau bentuk eksterior dari luar gedung DPRD Provinsi Gorontalo ini. Seperti yang kita lihat, terdapat pilar-pilar yang tinggi dan kokoh, serta banyak bendera yang berada di sisi kanan dan sisi kiri gedung tersebut, serta halaman yang begitu luas sehingga mobil pun dapat masuk. Gedung tersebut terlihat kokoh dan tinggi serta bermodel seperti Eropa klasik atau tidak jauh-jauh dari model Eropa karena memiliki kubah. Juga terdapat tangga untuk menuju pintu utama. Terdapat halaman yang begitu luas di depan dan terdapat tiang bendera yang begitu tinggi di depan gedung tersebut. Tangga tersebut berkeliling di antara samping kiri kanan dari tampak depan gedung DPRD tersebut dengan jendela-jendela yang sangat besar serta jalanan yang begitu luas sehingga kami mudah untuk mengambil video dari dekat ataupun luar. Juga ada taman mini dari depan gedung tersebut. Dan tak lupa ada musola, juga lahan parkir yang begitu luas. Adanya pohon-pohon yang begitu cantik sehingga memperlihatkan bahwa seolah-olah gedung DPRD tersebut merupakan istana. Pilarnya pun berada di samping atau jendela tersebut sehingga modelnya sangat cantik dengan warna putih bersifat elegan untuk gedung tersebut. Juga banyaknya tanaman kaktus di depan dari jendela tersebut. Halaman dari luas samping ini benar-benar luas, memperlihatkan beberapa parkir atau parkiran untuk mobil, serta ada masjid mini atau musola untuk pegawai atau yang bekerja beristirahat dan melakukan ibadah. Di tengah-tengah jalanan atau tempat parkir ini terdapat sebuah kos seperti ini yang ada rumputnya sehingga memperindah atau seolah-olah ada batasan. Ini tampak dari samping gedungnya, samping kiri terdapat fasilitas seperti AC serta detail dari pondasi-pondasinya yang begitu indah. Di sana terdapat gudang seperti gudang untuk menyimpan barang-barang, serta seperti pondasi yang bersifat batu-batu ini terlihat sangat kuat. Juga di sini ada parkir yang dikategorikan. Seperti siapa yang parkir di sini, seperti komisi 2 mungkin atau komisi 3. Nah, ini adalah detail dari gedung tersebut. Nah, saya coba mendekati untuk melihat beberapa detail jendelanya yang ada di sebelah pilar tersebut dengan tangga-tangganya yang sangat cocok karena tidak terlalu licin untuk kita naiki, apalagi ketika hujan. Serta kubah masjidnya yang berwarna keemasan. Juga setiap sudutnya saya shoot memperlihatkan betapa kokohnya gedung tersebut yang sangat tinggi dan begitu luas, serta seperti pondasi yang bebatuan seperti ini yang sangat tinggi juga sehingga gedungnya pun karena di atas gunung jadi terlihat tinggi. Nah, yang seperti kita ketahui, fungsi dari gedung DPRD ini dilakukan sebagai tempat bekerja untuk fraksi-fraksi atau bekerja atau seperti dipakai untuk rapat kepentingan pemerintah atau kepentingan daerah atau provinsi. Di sini terdapat ruang penghubung antara ruang depan, tampak depan dari ini dan tampak belakang, sehingga itu sangat terlihat unik. Nah, jika kita berbicara tentang kekurangannya hanya terdapat pada lokasinya yang begitu tinggi. Ketika kita mau masuk pun itu sangat susah. Namun aksesnya memang tidak sulit untuk digapai atau
di ke sana karena jalannya mulus, cuman karena mungkin kalau gelap ini akan menjadi kurang memadai karena akan terlihat sedikit seram karena kurangnya lampu-lampu jalanan. Dan juga karena hanya gedung ini yang sangat terlihat mewah di tengah-tengah hutan atau gunung atau puncak seperti ini, hanya ini yang terlihat seolah-olah terpinggirkan atau minggir atau terpinggirkan. Nah, dan juga jaringan juga belum stabil di sini untuk melakukan internet. Kekurangannya pun juga dapat dilihat dari beberapa, seperti yang saya katakan tadi, ada lokasi, dan juga karena lokasi yang terlalu jauh mungkin tidak terbiasa untuk kita bisa ke sana atau tidak bisa sehari-hari ke sana untuk hari-hari tertentu. Nah, jika kita berbicara kepada kelebihannya jelas terlihat pada modelnya yang begitu megah serta yang begitu elegan. Juga mungkin karena di puncak, jadi sangat terlihat bahwa keindahan kota-kota Gorontalo. Namun biasanya untuk gedung-gedung DPRD atau gedung-gedung komersial seperti ini biasanya diletakkan di tengah-tengah kota. Namun ini berbeda. Nah, saya di sini melihat detail dari beberapa pilar-pilarnya serta jendelanya yang begitu besar dan hampir memenuhi dinding. Dindingnya terlihat kokoh serta sangat terlihat bersih. Juga lingkungan ini setiap melihat sampah karena mungkin peraturan yang sangat ketat itu. Di sana ada ruang langsung menuju ruangan kerja dan juga fasilitasnya tentu jelas ada AC. Di sini saya melihat detail dari plafonnya yang begitu indah dan begitu cantik, yang detailnya itu sangat mendetail untuk plafon di atas itu. Untuk melihat dari kaidah-kaidah keestetikan atau estetika dari gedung ini sudah sangat jelas bahwa keharmonisannya itu terdapat pada lokasinya, harmonis dan kesatuannya dari beberapa unsur-unsur penunjang seperti parkiran, ada pohon yang di setiap sisinya, bahkan di setiap jalannya, dan juga ada yang tampak depan tadi, bendera merah putih yang di setiap sisinya. Nah, sehingga bangunan ini terlihat megah dengan detailnya seperti itu, dengan warna putih. Dan juga kekurangannya itu terdapat pada adanya beberapa sedikit plafon yang rusak, hanya itu. Dan saya lihat ini benar-benar sangat cantik karena gedungnya sangat detail untuk gedung seperti ini, dengan pilar yang sangat tinggi dengan AC-AC yang menjadi fasilitas mereka untuk bekerja. Pondasi yang begitu tinggi karena berada di atas gunung seperti ini, dan juga yang membuat nyaman adalah karena di atas gunung anginnya pun sangat rindang angin, dan juga parkirannya sebegitu luas serta pos satpamnya di ujung sana di dekat pagar. Ya, ini yang tadi saya katakan sebagai seperti portal untuk penghubung antar ruang depan dan ruang belakang dari ini. Dan yang hanya masuk di sini pun hanya staf atau pegawai yang bekerja pada gedung DPR ini. Di setiap sudut atau sisi dari gedung ini pun terdapat pot yang bentuknya mirip semua tapi tanamannya berbeda-beda. Juga detailnya di tiap temboknya diberi garis seolah-olah tampak 3D. Juga lampunya yang berbentuk klasik yang cocok sekali dengan gedung tersebut. Seperti kita lihat, jendelanya yang tidak berwarna hitam atau tidak transparan membuat gedung ini seolah-olah benar-benar istana yang megah. Dengan detail sudut yang seolah-olah terpisah, detail jendela, dan juga detail atapnya ataupun plafonnya.
Yang di setiap sisinya pun ada kipas dari AC ini, yang sangat benar-benar bagus dan elegan, karena semuanya pun berwarna putih. Dan di sini saya tidak melihat bahwa adanya atap segitiga, karena yang saya hanya lihat adalah ada kubah serta plafon atau atap yang berbentuk segi empat. Dan juga di sini saya merekam dari luar sini. Ya jelas sangat banyak pohon karena berada di luar. Di sini saya jalan menuju melihat seberapa tingginya pondasi dari gedung ini. Saking tingginya pun kita susah untuk naik, makanya ada tangga. Di sini ada sudut dari sampingnya yang sangat unik karena ada pilar serta gedung yang sangat kokoh tersebut. Tanaman-tanamannya pun atau pohonnya terlihat dirawat sangat baik. Untuk itu ada cross standing dan ada beberapa macam pohon. Ini adalah bagian samping kanan dari gedung DPRD tersebut. Ini juga ada beberapa tanda untuk masuk dan keluar agar dipermudahkan untuk pegawai atau siapapun yang masuk dan ingin keluar dari gedung tersebut atau dari wilayah lokasi kantor DPRD Provinsi Gorontalo tersebut. Yang menjadi unik pun itu pagar atau pintu utamanya untuk masuk kendaraan. Nah, di sini saya kembali ke tampak depannya, melihat dari samping kanan dengan atapnya itu, atau bukan atap, atau depannya itu atasnya berbentuk seolah-olah melengkung, yang menjadikan gedung ini seolah-olah beda dari yang lain, konsepnya beda. Dengan detailnya di setiap sudut sisinya itu diberi garis, seolah-olah garis bait itu, untuk garis itu pemisah antar segi empat, serta ya jendelanya dengan jendela di depannya atau sampingnya sana bercorak seperti ikan. Ya, bercorak ikan. Juga ada beberapa seperti yang saya katakan tadi, bendera di setiap sisi. Juga tangga yang begitu tinggi untuk naik ke atas. Terlihat sangat kokoh ketika kita naik. Jendela yang saya katakan tadi ini seperti seolah-olah berbentuk setengah lingkaran yang di mana seolah-olah memacu pada kata DPRD Provinsi Gorontalo ini. Dan ya, sangat indah bukan? Yang beberapa di sini saya sangat apresiasi untuk taman di depan, pas di depan tampak depan kantor DPRD ini ada taman dan ada beberapa tumbuhan yang dipagari karena baru tumbuh dan untuk dilestarikan. Di sini ada tamannya, samping musolanya yang menjadikan gedung ini memang pantas untuk disebut dari istana. Dilengkapi dengan air mancur serta pemandangan kota dari bawah. Musolanya pun tidak terlalu besar atau masjidnya tidak terlalu besar, yang cocok untuk beribadah. Di sini tampaknya detailnya serta coraknya terlihat sangat jelas. Sangat jelas di sini. Pondasi yang kokoh dan ruang parkir. Di sini pun saya mengambil video dari dekat untuk musolanya atau masjidnya, yang terlihat sederhana namun fasilitasnya pun lengkap, dengan lahan parkir yang ternyata sampai di belakang sana, di dekat WC atau tempat berwudu musola tersebut.
Di sana di pojok kiri ada WC dan tempat berwudu dari musola tersebut, serta pojok kanan ada lahan parkir untuk para tamu. Juga ada banyak parkir, dan ini saya ambil sisi dari parkir depan, parkir samping kanan iya. Terlihat saya mengambil eksterior bagian luar dari jauh untuk gedung DPRD tersebut. Dan ini saya men-shoot dekat untuk bagian masjid atau musola. Ini bagian samping musolanya, pintu samping, dan itu ada WC dan ada tempat wudhunya. Ya, seperti yang kita lihat bersama di sini, terpampang jelas, sangat jelas. Di sini ada WC-nya, tempat wudhunya di sini, dan sampingnya ada WC-nya. Di sana ada parkirnya, yang di sana juga ada seolah-olah meja yang sudah dibuang atau mungkin sudah rusak, disimpan di situ. Di sini juga ada, di sini tampak dari tempat wudhunya, dan ini tampak dari kita melihat gedung DPRD itu dari tempat wudhu tadi. Benar-benar sangat luas. Pekarangannya pun sangat mendukung untuk gedung seperti ini. Buat siapapun itu melihatnya menjadi sangat wow, seperti itu. Parkirnya pun terdapat dikategorikan seperti saya katakan tadi. Setiap lahan parkir dikategorikan, jadi tidak sembarang orang pun bisa masuk ke situ. Ini lahan parkirnya yang luas. Kick.